kita, Nabi yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah kita berjumpa lagi di masjid yang penuh mubarakah ini untuk menerima materi-materi yang berkaitan dengan agama. Ini sejak mulai pertama sudah minggu yang keberapa kira-kira ini? Yang ke-8. Kira-kira 8 kali dalam pertemuan ini ada tidak yang adik-adik ingat atau yang masuk dalam ingatan pelajaran-pelajaran selama ini yang Ustadz sudah berikan? Ada? Ada atau tidak sama sekali? Ada. Pelajaran-pelajaran ini bukan hanya dicatat, tapi harus juga diingat. Karena apa? Kata ulama, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di atas tulisan. Coba ingat, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di atas tulisan. Bisa dipahami ini? Kemudian belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, sedangkan belajar di masa tua bagai mengukir di atas air. At-ta'allum fis sighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil, di waktu muda, bagaikan mengukir di atas batu. Wa ta'allum fil kibar kan naqshi 'alal ma'i. Sedangkan belajar di waktu dewasa atau di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Coba jelaskan sama Ustadz, apa bedanya mengukir di atas batu dan mengukir di atas air? Coba kasih baik itu kamera lagi, lihat posisinya. Sudah pas? Bisa dipahami? Coba ulang. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil, di waktu dewasa atau di waktu tua bagaikan mengukir. Apa bedanya? Kalau mengukir di atas batu, sampai kapanpun ukiran tidak akan pernah hilang. Tapi pernah adik-adik menulis di atas air yang mengalir? Setiap kali ditulis hilang. Makanya kalau sudah tua baru belajar, cepat lupa, dan kalau lupa susah diingat. Paham? Tapi kalau belajar di usia kalian ini, usia muda, usia remaja ini, kalau belajar bagai mengukir di atas batu. Ya, pernah lihat ada batu yang tertulis di atas batu? Berapa lama dia? Bisa bertahun-tahun, bisa beratus tahun, dan bisa berjuta-juta tahun. Ya. Nah, inilah kesempatan kalian dibina, diajari di usia yang kalian sekarang ini. Bisa dipahami nih? Tapi nanti kalau sudah tua macam Ustadz begini, baru mau suka belajar, ya kasihan. Hafal pagi, lupa siang. Belajar siang, lupa sore. Kenapa? Karena sudah tua. Tapi ada kalian yang masih muda,
cepat lupa? Ada? Ada? Coba angkat tangan, siapa yang sering juga lupa-lupa? Siapa? Kadang-kadang sering kalau belajar suka lupa-lupa. Nanti Ustadz kasih ajar tipnya, triknya supaya itu hafalan kuat. Pelajaran kuat. Apa? Contohnya apa? Lupa apa? Lupa bawa apa? Lupa bawa pulpen. Apalagi? Lupa pelajaran yang mau ditulis apa dihafal. Apalagi yang anak-anak perempuan, apa yang biasa sering jaga lupa. HP. Apalagi? Selain itu apa lagi? Lupa bangun pagi salat subuh. Kalau Ustadz dia ini hampir rata-rata ini lupa-lupa bangun pagi ini. Apalagi? Apalagi? Pokoknya banyak. Banyak yang kalian lupa. Kan Ustadz bilang kalau belajar di waktu muda bagi mengukir di atas batu. Kenapa saya masih muda? Saya belajar cepat masuk, cepat hilang. Ada orang begitu toh? Belajar cepat masuk, cepat hilang. Ada lagi lambat masuk, cepat hilang. Ada lagi lambat masuk, lambat hilang. Ada lagi cepat masuk, lama hilang. Mau yang mana? Ada lagi cepat masuk, tak hilang-hilang. Sampai mati dia bawa. Itu orang cerdas namanya. Coba Ustadz tanya satu. Ya, coba kau. Waktu sekolah SD sampai tamat tidak? Masih ingat kira-kira pelajaran SD kelas 2? Sedikit. Coba kasih contoh. Yang waktu kelas 2, kau kelas 2. Siapa namanya? Maria. Patria. Coba Patria. Pelajaran SD kelas 2. Sekarang kelas berapa sekarang? Sudah kuliah. Coba. Berarti sudah jauh sekali itu. Pelajaran SD kelas 2. Coba. Tentang bahasa Indonesia. Coba kasih contoh. Lawan kata. Lawan kata. Sinonim. Coba contoh apa? Bukan antonim. Sinonim. Berarti sinonim persamaan. Iya. Apa contohnya? Sudah tidak ingat toh? Ini contoh. Sekarang Ustadz punya umur sudah 55 tahun. Ustadz mau kasih contoh ingatan Ustadz waktu masih kelas 3 ibtidaiyah. Ini kelas 3 ibtidaiyah. Kelas 3 ibtidaiyah umur berapa itu? Umur? Oh tidak, umur baru 7 tahun. Karena dulu kita cepat masuk sekolah. Taruh umur 8 tahun. Kalau 55 dikurang 8 berapa? Coba, 55 dikurangi 8, sisa berapa? Sisa 50. 40. Berarti ini hafalan 47 tahun lalu. Ustadz punya hafalan 47 tahun lalu. Dengarkan bunyinya. Wa afdalu qisamillahi lil mar'i aqluhu wa laysa minal khairati syai'un yuqaribuhu ya'ishul fata fin nasi qillatu aqlihi wa in karrumat a'raquhu wa manasibuhu. 1. Idza ra'aita nayabal laythi barijatan fala tadhunanna anna al-laytha yabtasim. 2. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi
wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. 3 syair. Dan masih ada lagi yang lain. Yang lain. Innal umura idan saddat masalikwa fas-sabru yuftiqu minha kullama irtataja la tay'asanna wa in talat mutalabatun idza ista'anta bisabrin antara faraja akhliq bidhi sabrin ay yuhdha bihajatihi wa mudminul qar'i lil abwabi ay yajlisa qaddir li rijlika qabla al-khatwi mawdi'aha farubbama kana bitaqdiri mumtajiza as-sab'u sab'un walau kallat makhalibu al-kalbu kalbun walau baina siba'i rubi وهكذا الذهب الإبريز خالطه وصفر النحاس وكان الفضل للذهب لا تعجبنك بأثواب على الرجل دع عنك أثوابه فانظر إلى الأدب فالعود لو لم تفخ منه روائح لم يفرق الناس بين العود والخطب. 47 tahun yang lalu seperti baru tadi pagi dihafal karena ada rahasianya supaya begitu ya. Yang pertama, itu bukan cuma hafalan, sampai sinonimnya dan antonimnya Ustadz hafal. Dalam bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Dia katakan syair yang pertama, wa afdalu qisamillahi lirma'i agluhu, wa laysa minal khairati syai'un yuqaribu, ya'isul fata fin nasi qillatu aglihi, wa in karrumat a'raquhu wa manasibuh. Sebaik-baik karunia Allah kepada seorang pemuda adalah akalnya. Sekalipun ia berketurunan dan berasal dari keturunan yang mulia, tapi bila akalnya kurang, maka tidak bermanfaat lagi keturunannya yang mulia. Itu pertama. Yang kedua, aku mengadu, kata Imam Syafi'i, kepada guruku. Ketika hafalanku begitu buruk, maka guruku Waki berkata kepadaku, hai Syafi'i, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan Allah berikan kepada orang yang suka bermaksiat. Kalau adik-adik suka buat maksiat, suka buat dosa walaupun kecil, tapi kalau sering banyak. Sedikit kali sedikit sama dengan banyak kali sedikit sama dengan sedikit kali sedikit sama dengan banyak kali sedikit sama dengan sedikit. Puasa Senin Kamis, setiap minggu Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, sedikit-sedikit kali 1 tahun jadi banyak. Puasa 1 tahun berapa kali? 1 tahun 1 kali, bulan Ramadan saja. Betul tidak? Berarti sedikit kali banyak sama dengan sedikit. Karena Ramadan cuma 1 kali 1 tahun. Puasa Senin dan Kamis cuma sedikit, tapi kali banyak 1 tahun. Itu pelajaran yang ada di matematika itu. Paham? Nah, mari kita kasih contoh. Kalau adik-adik suka membantah orang tua di rumah, walaupun hanya ucapan kata Quran mengatakan, fala taqul lahuma uff wala tanhar. Dan janganlah engkau berkata atau menjawab panggilan orang tuamu atau perintah orang tuamu dengan ucapan tunggu dulu. Itu dosa besar di sisi Allah. Karena waktu kalian kecil, ibu kalian, bapak kalian tidak pernah ketika kalian di tengah malam menangis, kehausan, ibumu berkata tidak pernah. Ketika di tengah malam saat orang tertidur, engkau menangis karena haus, minta diberi susu, engkau cuma berkata wah, wah. Ibumu bangun sambil mencium pipimu dengan kasih dan cinta. Kemudian ia memberi engkau minuman dari tubuhnya, yaitu air susu ibu. Tapi ketika ibu kalian sudah tua, kalian sudah remaja, ibumu hanya minta tolong, nak, tolong belikan minyak kelapa di warung sebelah.
Apa kata kalian ketika sedang main HP? Tunggu dulu, Mak. Begitukah cara kalian membalas kebaikan dan cinta orang tua kalian? Begitu. Makanya jangan heran pelajaran pagi lupa siang, apalagi pelajaran hari ini di bulan depan. Bisa paham? Itu maksiat namanya. Belum lagi suka dusta. Baku janji dengan teman jam 1. Alhamdulillah muncul jam 4. Dek, ingat. Nabi kita mengatakan al-wa'du dain. Janji itu adalah hutang. Dan setiap hutang akan ditanya oleh Allah. Oke? Ini semua yang membuat kalian menjadi orang pintar tapi bodoh. Kalaupun kalian cerdas, kalian suka membantah orang tua di rumah, dan kalian sering juara-juara 1 di kelas, ingat, ketika kalian sudah selesai belajar, sudah sarjana, sudah sarjana, setiap tempat kau melamar kerja, bukan ditanya, kau juara berapa? Tidak. Yang ditanya pertama, etika, ijazah, kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang keserjanaan. Dia tidak pernah tanya pernah juara 1 atau juara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian yang sedang sekolah ini, yang sedang sekolah ya, Ustadz bilang, ada tidak di ruangan kelasmu ada teman yang pintar? Sering juara 1 sampai juara umum, ada tidak? Di antara kalian ada yang juara-juara begini? Coba siapa? Nah, kau juara berapa? Oh, juara 3. Masih ada 2 yang di atas. Siapa yang pernah juara-juara 1? Ya? Juara 2. Juara 1? Kalau juara 2 masih ada yang 1 di atas. Kalau juara 1 tidak ada yang di atas. Jadilah kalian number 1 in your class. The first. Jadilah nomor 1 di kelasmu dan yang jadi yang utama. Betul tidak? Nah, sekarang Ustadz mau tanya. Apakah nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian sudah mulai cari kerja, tempatmu bekerja, bertanya, kau sering juara? Tidak. Dia tanya, apa pengalamanmu? Apa kemampuanmu? Jadi di waktu kalian remaja, kalian mengejar ijazah tanpa mengejar ilmu, maka tidak mungkin ada keterampilan tanpa ilmu. Keterampilan lahir dari ilmu. Orang main bola kaki saja itu keterampilan, tapi dia mesti belajar ilmu bola kaki. Boleh tuh bola tenang-tenang sambarang. Biar luar garis dia bagi. Dia bilang yang penting tuh bola ke sana. Ada ilmunya. Tapi kalau waktu kalian gunakan hanya untuk habiskan dengan video game, dengan jalan-jalan, dengan bepergian kemana-mana, ingat kata-kata Ustadz ini. Insya Allah kalian akan ingat bila kalian paham ini. Hari ini umur kalian rata-rata di bawah 20 tahun. Allah tambah 20 tahun lagi, umur kalian jadi 40. Oke? Saat umur 40 inilah di situ dilihat, dan kalian akan melihat betapa beruntung saya di usia 20 tahun yang silam. Karena selama 20 tahun saya belajar. Tapi ketika usia 40 kalian tidak mau belajar ilmu apa saja yang punya manfaat, maka yang akan kalian dapati adalah apa itu? Ya laitani, ucapan orang yang sudah tua tapi tidak bisa kembali ke masa muda. Apa dia bilang? Ya laitasy syababa lana ya'udu yauman. Kata orang tua, wahai waktu,
sekiranya engkau bisa kembali kepadaku walaupun cuma 1 hari, akan aku gunakan 1 hari itu untuk belajar. Sekarang kalian belum pernah menyesal karena kalian sedang menjalani waktu demi waktu. Tapi nanti waktu juga yang akan jawab sama kalian. Kalian sukses atau gagal, nanti waktu yang akan jawab. Bukan orang tua, bukan guru, bukan senior, bukan ustadz, bukan tetangga, bukan keluarga, bukan. Tapi waktu yang akan jawab. 20 tahun mendatang, kalian orang beruntung atau orang merugi. Bisa paham ini? Ini Ustaz belum masuk materi ini. Belum, baru pengantar sedikit. Oke? Makanya kenapa Ustadz dengan kakak-kakak itu buang waktu dari mulai jam 12 sampai jam 3 asar untuk ajari kalian anak-anakku, untuk ajari kalian adik-adik, supaya kalian bukan hanya pintar dengan pelajaran umum di sekolah, tapi kalian juga pintar dengan pelajaran agama. Karena kalau orang Islam ketika mati, dia tidak mati dengan ilmu agama, umum, tapi dia akan mati dengan apa yang kau pelajari dari ilmu agama. Itu amal namanya. Bisa dipaham? Oke? Mengerti? Baik. Sekarang kita lanjut. Pelajaran kita hari ini berkaitan dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Silsilah Nabi ada 2. Pertama, dari Nabi ke atas. Yang kedua, dari Nabi ke bawah hingga hari ini. Oke? Silsilah Nabi ke atas disebut apa namanya? Nasab. Nasab Nabi ke atas. Silsilah Nabi ke bawah itu disebut zurriyah. Apa? Zurriyah. Kalau dibilang nasab itu berarti dari papa mama ke atas, nasab namanya. Kalau dibilang zurriyah berarti dari kita ke bawah. Siapa yang hafal silsilah Nabi, nasab Nabi? Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Banyak sekali. Banyak sekali. Makanya Ustaz tulis. Ini Ustaz ambil dari kitab ini. Ustaz tulis. Dari mulai Nabi, bapaknya, kakeknya, buyutnya, terus ke atas sampai Nabi Adam. Itu dicatat dengan teliti oleh para ulama di dalam kitab Siratun Nabawiyah namanya. Apa itu sirah? Sejarah kenabian. Siapa yang dimaksud? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan. Siapa nama Nabi kita? Bin siapa lagi? Bin Hashim. Siapa lagi? Cuma sampai di Hashim. Dengarkan Ustaz baca. Ini silsilah Nabi. Kalau dibilang silsilah nasab, apa? Nasab berarti ke atas. Muhammad, catat. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim. Terlalu cepat? Terlalu cepat? Ulangi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sudah? Bin Hashim. Bin Abdul Manaf.
bin Qusay. Hah? Terlalu cepat? Ulangi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sudah? Bin Hashim. Bin Abdul Manaf. Bin Qusay. Bin Kilab. Bin Murrah. Double R. Bin Ka'ab. Jangan diaju-aju, ente catat, nanti usah tanya Pak ente. Ente ikut-ikut, kau nanti disuruh baca. Bin Lu'ay. Bin Lu'ayyi. Bin Ghalib. Bin Fikhir. Bin Malik. Bin Nadar. Bin Kinanah. Bin Lu'ayyi. Bin Lu'ayyi. Kalau tadi Qusay, ini Lu'ayyi. Sudah berulang ya? Stop. Tadi sampai di mana tadi? Bin Malik. Hapus itu yang tadi bin Lu'ayyi. Bin Malik, baru bin Nadar. Nadar pakai DH. Nadar. Bukan Nazar, Nadar. Bin Nadar. Sudah? Bin Kinanah. Bin Khuzaimah. Bin Mudrikah. Bin Ilyas. Bin Mudar. Bin Nizar. Nizar. Nanti usah suruh baca satu-satu dari pertama ya. Bin Ma'at. Bin Adnan. Bin Adad. Pakai D bukan T. Bin Adad. Bin Humaisyah. Bin Salaman. Bin Iwab.
pakai DH di belakang. Iwad bin Iwad. Bin Buz atau bin Baz, bin Buz atau bin Baz, sama saja. Bin Qimwal, Qimwal. Bin Abi Awan, bin Abi Awan. Bin Nashid, bin Hiza, bin Buldas, bin Yadaf, bin Tabih, bin Tabih, bin Jahim, bin Nahish, bin Mahi, bin Mahi, bin Id, bin Abqar, bin Ubaid, bin Ubaid, bin Adiyah, bin Adiyah, bin Hamdan, bin Sunbur, bin Sunbur, bin Yathrib, bin Yahzan, bin Yalhan, bin Arawi, ulang lagi, bin Id, bin Dishyan, bin Aisar, bin Afnad, pakai D, Afnad, bin Aiham, bin Miqsar, bin Nahis, bin apa? Bin Nahis, pakai saya, bin Nahis, bin Jarih, Jarih, pakai H bukan jari, Jarih, pakai H di belakang. Bin Sumayyah, bin Mizzi,
bin Udah, bin Uram, bin Kaisar, jadi Kaisar ini anaknya Nabi Ismail. Bin apa? Bin Kaisar, baru bin Ismail, baru bin Ibrahim. Jadi putranya Nabi Ismail namanya salah satu namanya Kaisar. Kaisar inilah yang punya turunan sampai kepada Nabi. Bin Jadi Kaisar bin Ismail bin Ibrahim. Baru bapaknya Nabi Ibrahim bin Tarikh. Nama bapaknya Tarikh. Bin Nahur. Jadi Nahur ini kakeknya Nabi Ibrahim. Bin Nahur. Kemudian bin Saru. Kemudian bin Rau. Kemudian bin Falik. Kemudian bin Abir. Kemudian bin Syalik. Kemudian bin Afhash. Kemudian bin Syam. Jadi Syam ini putranya Nabi Nuh yang ditenggelam, yang putranya Nabi Nuh. Ya, bukan yang tenggelam ya. Yang selamat. Namanya bin Syam. Bin Nuh alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kemudian bin Lamik, bapaknya Nabi Nuh Lamik namanya, bin Lamik. Nah, ini kemudian bin Mutwishlak. Bin Mutwishlak, namanya Mutwishlak, kakek buyutnya Nabi Nuh. Kemudian ini apa namanya, ini Mutwishlak itu adalah anak laki-lakinya Nabi Idris. Jadi Mutwishlak bin Idris alaihi salatu wassalam. Bin Idris. Bin Yarid pakai D. Bin Yarid. Ya, Yarid itu bapaknya Nabi Idris. Kemudian kakeknya Nabi Idris bin Mahlail. Bin Mahlail. Kemudian bin Kainan. Baru bin Anusha. Kemudian bin Shiz. Nabi Shiz. Dalam Al-Quran itu ada namanya bin Shiz. Jadi bin Shiz ini adalah anak laki-lakinya Nabi Adam. Salah satu
anak laki-laki Nabi Adam. Jadi ada namanya Qabil, Habil. Ada juga Shis namanya. Ya, wallahu alam. Nanti tanya. Bin Shis sudah? Bin Adam alaihi salatu wassalam. Ayo, kita mulai pertama-tama sama-sama. Sama-sama. Dengar. Kita mulai 1 2 3. Kalau ketiga mulai ya. 1 2 3. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyib bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Adad bin Humaysyah bin Salaman bin Iwad bin Buz bin Qimwal bin Abi Awan bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Yadaf bin Tabih bin Jahim bin Nahish bin Mahi bin Eid bin Abqar bin Ubaid bin Adi'ah bin Hamdan. Ayo suara. Bin Hamdan bin Sunbur bin Yathrib bin Yahzan bin Yalhan bin Arawi bin Eid bin Dishyan bin Aisar bin Afnad bin Ayham bin Miqsar bin Nahis bin Jarih bin Sumay bin Mizzi bin Udah bin Uram bin Qaizar bin Ismail bin Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saruh bin Syam bin Saruh bin bin Syaruh berapa? Bin Syam bin Nuh bin Lamik bin Mutwishlat bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusha bin Shis bin Adam alaihissalatu wassalam. Banyak. Coba ngoni hafal ngoni PKK ke atas sampai Nabi Adam. Kemudian ada berapakah anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa nama anak-anak Nabi? Nabi punya anak ada tujuh. 7 dari 2 istri yang punya anak. Ya. Yang pertama dengan Siti Khadijah. Perkawinan Nabi dengan Siti Khadijah waktu itu Nabi umur 25 tahun, Siti Khadijah usia 40 tahun. Tapi masih sempat punya anak 6 orang. Yang pertama, catat, anak Nabi. Anak Nabi yang pertama dengan Siti Khadijah namanya Al-Qasim. Kemudian anak kedua Zainab. Kemudian anak yang ketiga Ruqayyah atau Ruqayyah. Kemudian anak yang keempat Ummu Kalsum. Kemudian anak yang kelima Fatimah Az-Zahra. Dan anak yang keenam Abdullah. Coba sebutkan ada berapa nama anak-anak Nabi dengan Siti Khadijah? 6. Siapa-siapa yang pertama? Anak Nabi ada 6 dengan Siti Khadijah. Dan masih ada anak Nabi yang satu dengan istri yang bernama Maria Al-Qibti. Maria Al-Qibti ini orang Mesir. Ya. Nabi kawin dengan Maria Al-Qibti, sempat punya anak satu
yang namanya Ibrahim. Namanya siapa? 7 orang anak ini, perhatikan, 7 orang anak Nabi ini, baik 6 dari Siti Khadijah dan 1 dari Maria Al-Qibti, semuanya itu hanya ada 1 yang hidup. Namanya siapa? Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Nah, Fatimah inilah dari jalur Fatimah, anak keturunan Nabi hingga hari ini yang kita sebut dengan nasab zuriyah. Kalau nasab dari Nabi ke kalau zuriyah dari Nabi ke bawah. Jadi kalau dibilang zuriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dari Nabi ke bawah itu. Dari Nabi ke bawah. Nah, zuriyah ini itu yang kita kenal dengan Ba'lawi, para habaib. Mereka itu kurang lebih ada ratusan marganya, terpecah-pecah jadi marganya. Ada Al-Habsyi, ada Al-Khirit, ada Jamalulain, ada bin Yahya, ada Al-Kaf, ada Al-Idrus, ya, ada Al-Jufri, ada lagi, sudah waktu azan. Baik, sudah catat. Kemudian istri-istri Nabi terakhir. Istri-istri Nabi ada 13. Catat, istri pertama yang Nabi nikah bernama Khadijah binti Khuwailid. Siapa namanya? Itu istri pertama yang Nabi nikah. Yang kedua, Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Jam'ah. Kemudian istri Nabi yang Nabi kawini yang ketiga, Aisyah binti Abi Bakar. Siti Aisyah itu istri ketiga. Istri yang keempat namanya Hafsah binti Umar bin Khattab. Anak perempuannya Umar bin Khattab. Kemudian istri yang kelima Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam Zuwairah binti Al-Harith. Istri yang keenam Zuwairah binti Al-Harith. Istri yang ketujuh Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah binti Abi Sufyan. Kasih habis dulu. Kemudian istri yang ke-8 Sofia binti Huyai, yang tadi yang punya anak Nabi Ibrahim. Ini dengan istri yang ke-8 Sofia binti Huyai. Yang ke-9 Maimunah binti Al-Harith. Al-Harith. Yang ke-10 namanya Jamilah. Istri yang ke-11 namanya Hindun binti Abi Umayyah, yang dipanggil Ummu Salamah. Hindun binti Abi Umayyah. Yang ke-12 Ummu Habibah. Ya, namanya itu Ramlah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah panggilannya. Kemudian yang ke-13 Jariyah. Jariyah ini seorang budak perempuan, hadiah dari Zainab binti Jahshin kepada Nabi. Itulah 13 orang istri Nabi. Ya, yang 12 ini yang Nabi kawin semua janda kecuali 1. Ya, yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah. Semua janda, yang 12 janda. Kecuali Siti Aisyah yang bukan janda. Itulah adik-adik, karena sudah masuk asar, tulis saja, catat, yang penting sudah ada. Demikianlah, lebih dan kurangnya wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya,